Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian. Dan tentunya Football Morning Show akan tetap hadir selama Senin sampai Jumat setiap hari jam 7 pagi. Walaupun nanti kita akan memulai officially Subathon Season 2 yang akan dimulai pada tanggal 9 Desember di hari Selasa, my friend. Dan kita akan sapa-sapa dulu para komunitas my friend yang tentunya tetap setia masuk setiap pagi hari dan bergabung di kolom komentar. Antara lain ada tukang bangunan yang ternyata dia jadi tukang bangunannya di Kanada. Ini bagus banget ini ya. Jadi walaupun kita bekerjanya itu ada di outdoor, nah, tapi beda nih, ada pride-nya dikit nih. Ngerantau dia jauh-jauh jadi tukang bangunannya. Dan juga ada fisioterapis dan juga mahasiswa yang sedang berjuang dengan skripsi. Dan ada satu lagi profesi unik, itu adalah tukang kredit duster. Ini dia my friend. Dan buat my friend yang profesinya sebagai tukang kredit duster, pastinya ini pergerakannya sangat mobile seperti Mo Salah yang lagi mobile-mobilenya di media ya. Namun terlepas dari pergerakan yang mobile di luaran sana, kamu tidak boleh bau badan my friends ya, karena memang sepatutnya kita harus pakai Rexona Men Ice Cool. Itu dia, karena satu-satunya teknologi yang sudah dipakai yaitu dalam bentuk amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat dan bau serta noda di baju kalian ya. Cocok banget buat kalian yang mobile, aktif dan suka beraktivitas di luar ruangan dan tentunya berolahraga. Oke, sekarang gue ingin mengingatkan kalian dulu karena kompetisi Clipper ini akan menjadi hari terakhir ya dibukanya kompetisi Clipper hari ini. Ini jadi coba di push aja teman-teman semua video-video yang udah kalian klip dengan menyertakan kredit YouTube Hanif Tamrin. Untuk setiap satu video yang akan FYP itu kita akan remunerasi sebesar Rp500.000. Oke, tanpa berlama-lama my friends, sebuah bombshell terjadi ya di hari Sabtu kemarin ya. Sebuah perang saudara atau civil war tengah membara di tubuh Liverpool antara Arne Slot dan Mo Salah. Wow, ini sebuah revelations yang sangat-sangat memercik ya perdebatan sepanjang akhir pekan kemarin, karena secara sensasional Mo Salah berhenti di mix zone dan untuk kali kedua ya setelah setahun terakhir itu memberikan statement yang sangat-sangat sensasional ya. Jika kali pertama di periode yang sama tahun lalu dia menyampaikan concernnya tentang kontraknya yang tidak juga kunjung diperpanjang oleh klub, dan dia melemparkan kutipan yang sangat populer pada saat itu adalah dia lebih ke out ketimbang in ya bersama Liverpool di titik tersebut. Kali ini ya karena dipercik dari keputusan dari Arne Slot untuk kali ketiga secara beruntun mencadangkan Mo Salah, bahkan ketika melawan Leeds itu dia bahkan tidak diturunkan sama sekali, tidak bahkan 1 menit pun ya. Jelas Mo Salah merasa diserang kehormatannya, disenggol egonya dan memberikan sebuah statement yang sungguh sangat-sangat bombastis. Ya, kita baca dulu kutipannya. Saya sangat kecewa dicadangkan lagi. Saya sudah melakukan banyak hal untuk klub ini, terutama musim lalu. Sepertinya klub ingin melempar saya ke kolong bus. Seseorang ingin saya jadi kambing hitam dan disalahkan. Klub menjanjikan banyak hal pada musim panas lalu dan itu tidak dipenuhi. Sebelumnya, saya berhubungan baik dengan manajer. Sekarang, saya tidak punya hubungan sama sekali dengan Arne Slot. Dan saya tidak tahu kenapa. Sepertinya ada yang tidak menginginkan saya untuk berada di klub ini. Nah, itu potongan dari statement Mo Salah. Tapi ada kutipan lengkapnya juga. Ada setelah itu yang dia memberikan hint ya. Jika laga kontra Brighton di Anfield minggu depan akan menjadi laga terakhirnya berseragam Liverpool. Karena dia juga menyampaikan jika setelah lawan Brighton dia akan pergi ke AFCON dan dia tidak tahu apakah dia akan kembali ya. Jadi ini sebuah revelations yang dia sampaikan, itu berarti memang sudah ada boiling situations di mana antara Salah dan Slot ini sudah terjadi selama beberapa minggu seperti yang diberitakan oleh media, dengan
mencium tanda-tanda dia tidak ditampilkan sebagai pemain utama. Namun, mari kita berdiskusi teman-teman. Apakah ini adalah sesuatu hal yang boleh Salah lakukan gitu ya? Apakah dia earn it? Ya mungkin ya gitu ya. Dia pasti ada di perdebatan kalau kita ngomong tentang pemain Liverpool terbaik sepanjang masa. Namanya dia pasti masuk considerations ya. Dia Steven Gerrard gitu ya. Pasti masuk considerations. Tapi apakah ini hal yang benar untuk dilakukan di titik ini gitu ya? Permasalahan bahwasanya dia earn it, yes, itu enggak, it's not debatable ya. Apa yang dilakukan Mo Salah for the past 8 season has been extraordinary gitu ya. Kontribusinya, kemudian dampaknya terhadap tim gitu. Namun menurut gua ada hal-hal yang legenda pantas untuk dapatkan. Ada kita mesti berpijak di mana ini tidak hanya tentang individu tapi juga tentang keseluruhan tim ya. Gue ingin membandingkan kondisi yang dirasakan Salah hari ini dengan Juventus 2005 karena memang gue mengikuti Juventus sebagai tim. Ada legendanya Juventus yang mungkin secara kategori legenda lebih legenda daripada Salah di Liverpool karena dia hanya memainkan 2 tim selama hidupnya, satu Padova dipinjemin, satu lagi ya Juventus ya. Alessandro Del Piero di tahun 2005 dia tuh kapten ya. Tapi dia harus bersaing dengan Adrian Mutu, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet. Ada 3 nih striker selain dia ya. Dan pada saat itu penampilan Zlatan dan Trezeguet itu emang gak bisa digeser. Pada saat itu pelatihnya Fabio Capello. Dan yang dilakukan oleh Del Piero adalah dia bekerja keras di sesi latihan untuk bisa dipilih gitu. Dan tidak menyampaikan itu ke publik. Everything stays at the locker room ya. Dan mungkin kalian juga notice kalau fans Real Madrid pada saat Cristiano Ronaldo mulai datang, ya dia mulai terpinggirkan ya. Nggak ada tuh dia datang ke media dan ngomong hal-hal jelek tentang pelatih gitu. Dan dua-duanya sama kategorinya seperti Mo Salah, itu legenda gitu. Dan keputusan seorang legenda untuk melakukan sesuatu yang menjadi nilai atau value dari dia untuk dilihat oleh para fans seperti apa dia akan diperceive ya. Dan itu juga yang di-reiterate atau ditekankan oleh Szoboszlai setelah pertandingan menanggapi statement dari Mo Salah. Dia bilang ada hal-hal yang terjadi di ruang ganti seharusnya hanya untuk konsumsi internal ya, bukan diumbar ke publik. Kami harus mencari solusinya secara internal. Itu yang disampaikan oleh Szoboszlai. Dan ini kontras ya. Kawan kita ini belum masuk kategori legenda Liverpool, tetapi apa yang dia tunjukkan secara effort, secara grit, secara determinasi, secara ownership ya, itu has been magnificent ya since the start of the season ya. Dari mulai pramusim dia tampil konsisten. Musim ini terlepas dari turbulensi penampilan Liverpool, tapi secara individu penampilan Szoboszlai has been outstanding ya. Dia bersedia berkorban untuk tim, bisa dipakai di mana aja, disuruh sama manajer dia melakukan and he's done it wonderfully ya. Jadi ini menurut gue kenapa ini gue angkat, ini kontras. Satu legenda yang egonya sedang tersinggung, satu lagi adalah pemain yang mementingkan tim ya, di atas dari kepentingan pribadinya. Dan banyak sekali percikan komen ya, terutama dari ex player tentang apakah ini etis yang dilakukan oleh Salah, karena ini magnitude-nya kan memang sama seperti ketika Cristiano Ronaldo melakukan interview bersama Piers Morgan untuk pertama kalinya menyerang Erik ten Hag dan klub gitu ya. Kurang lebih apa yang dilakukan oleh Salah dampaknya itu sama ya. Bedanya cuma satu di ruangan yang proper, satu lagi di mix zone gitu ya, di lorong untuk keluar dari stadion ya. Jadi gue petik salah satu aja kutipan dari ex gelandang Liverpool, Danny Murphy, yang menurut gue ini relevan ya. Dia bilang, Anda boleh marah dan frustasi, saya paham Salah sudah melakukan banyak hal untuk Liverpool, namun Anda harus menjaga konflik seperti ini di dinding internal. Ketuk pintu manajer, pergi bertemu CEO atau pemilik klub dan sampaikan rasa frustasi Anda secara internal.
Tapi dengan apa yang diciptakan oleh Salah, dia kini menciptakan masalah bagi tim dan manajer. Dia menjadikan ini tentang dirinya sendiri, dan ini bukanlah cara yang benar untuk menangani masalah ini. Itu yang disampaikan oleh Danny Murphy, Michael Owen yang status legendanya juga bingung. Ini ada legenda Liverpool, legenda Newcastle, dan nggak mungkin legenda MU juga angkat bicara. Dia bilang kalau ini tuh adalah olahraga tim. Jadi ini idealnya adalah langkah keliru yang dilakukan oleh Mo Salah. Nah, gue ingin mengundang fans Liverpool, seperti apa tanggapan kalian? Ya betul, Mo Salah adalah legenda dari Liverpool. Tetapi apakah elok dia melakukan hal ini di poin musim seperti ini, di mana memang turbulensi penampilan sedang terjadi di tubuh Liverpool, dan ini akan memberikan ekstra tekanan kepada Slot, definitely. Dan seperti apa kurang lebih rekan setimnya ya akan bereaksi setelah dia melakukan statement seperti ini. Kalau gue jadi Virgil van Dijk gitu, atau Alisson gitu, atau ya pemain yang lain lah di tim ya, baca interview, nonton interviewnya, gue nonton interviewnya itu, wah itu akan terjadi konflik yang sangat-sangat besar ya gue rasa di internal. Dan menarik juga melihat reaksi para pemain ini akan berpihak ke siapa nih. Apakah akan berpihak ke Slot, apakah akan berpihak ke Salah. Dan akan ada pertanyaan yang diajukan nanti di hari Selasa ya, ketika Liverpool harus menghadapi Inter Milan. Apakah Salah akan dibawa oleh Arne Slot? Apakah dia akan dihukum atau di ban dari tim untuk sementara, seperti Cristiano Ronaldo yang setelah interview bombshell itu nggak balik lagi ke Carrington gitu kan, udah langsung akhirnya disobek kontraknya, pindah gitu. Dan Salah juga dari gestur bahasa tubuhnya is very sure that he's going to play his last game gitu ya. Di Anfield di Brighton dia akan datang, mau di bench atau enggak dia akan datang. Dia bilang dia akan undang ibunya untuk berpamitan dengan publik Anfield ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lihat nanti jawabannya. Jika dia tetap dibawa ke Brighton, berarti kan jika dia tetap dibawa ke skuad melawan Inter Milan, berarti kan Arne Slot secara tidak langsung membiarkan pemainnya memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada dia. Nah, uniknya Ten Hag kan pada saat itu memilih opsi tangan dingin, ya udah Ronaldo di ban aja udah gitu. Menarik untuk dilihat seperti apa nanti reaksi dari Arne Slot. Apakah akan justru memberikan ruang untuk tetap memanggil dia dan akhirnya memainkan dia dari menit pertama? Itu berarti otoritas dari seorang manajer benar-benar diinjak-injak di sini gitu kan? Atau ya mengambil opsi ya udah gitu, gue coret aja dia dari tim. Ya kita lihat nanti seperti apa di dini hari Liga Champions kontra Inter Milan ya. Dan ini menghilangkan pembicaraan tentang pertandingan karena gara-gara bombshell ini ya. Kita lihat dulu statistik ketika Leeds berhasil menahan imbang Liverpool di menit akhir ya, lewat sloppy defense. Yang emang harus di-highlight di sini adalah pertahanan dari Liverpool yang benar-benar sloppy ya. Walaupun ball position menang ya, expected goals lebih tinggi, total shot lebih banyak, shot on target lebih oke. Semua kerja keras dari pemain tengah sampai ke depan untuk bisa secure the game itu lenyap seketika karena memang high school defending lah ini kalau kita bisa bilang ya, dari Ibu Konate dan juga Joe Gomez secara khusus, secara koordinasi, secara penampilan individu itu benar-benar menunjukkan krisis kepercayaan diri dan juga krisis penampilan ya. Yang gua ingin highlight sedikit di sini juga ya, ini kan sering banget yang di highlight pada musim ini penampilannya yang jelek di sisi pertahanan Liverpool adalah Ibu Konate dan juga Milos Kerkez gitu ya. Secara individu dan secara defensif ini jadi liabilities gitu mereka itu. Dan tapi gue pengen ngelihat dan meng-highlight sebenarnya Virgil van Dijk setelah extend kontrak itu penampilan secara individunya juga nggak ada di level yang dia perlihatkan musim-musim sebelumnya. Individual error dia juga banyak, namun yang dia lakukan secara bahasa tubuh seolah-olah menggeser kambing hitamnya kepada Kerkez dan Konate. Harusnya he take the ownership
and leadership untuk sort the defense ya. Di level yang memang sudah pernah ditunjukkan oleh dia selama ini. Dan Slot akhirnya angkat suara setelah pertandingan, dia bilang, dari jalannya pertandingan di sisi kami ada banyak hal positif yang bisa dipetik kecuali hasil akhir. Bukan pertama kalinya musim ini kami kebobolan dan kehilangan poin karena bola mati ya, dan intervensi VAR yang berujung penalti. Yang harus kami lakukan adalah mencetak gol dan benar-benar melakukan hal-hal yang benar. Sayangnya setiap kami memberikan peluang untuk lawan selalu berujung kepada gol ya. Dan ini memberikan lagi extra pressure kepada Arne Slot untuk terkait masa depannya, dan definitely sekarang menjadi perang kekuatan antara Slot versus Salah, dan beberapa media sudah mengabarkan jika Steven Gerrard tengah dipersiapkan sebagai rencana cadangan atau plan B apabila benar-benar Slot akhirnya nanti akan dipecat ya. Kita lihat nanti seperti apa progresnya. Kita akan kabarkan juga kepada kalian first thing in the morning. Dan ya, cukup untuk Liverpool, dan kita masuk ke ulasan laga berikutnya di mana Good Evening mampu menjegal Arsenal di Villa Park. Ya, ini merupakan sebuah hal yang ironis karena memang Good Evening adalah ex-manager dari Arsenal, dan ketika dia berada di situ seperti seolah-olah tidak didukung gitu ya, dan tidak diberikan waktu yang sepanjang Arteta, walaupun sudah gagal berkali-kali berapa musim tetap diberikan dukungan. Dan tentu ini memberikan ekstra motivasi untuk Unai Emery meraih sesuatu di laga kontra Arsenal, dan itu yang terjadi ya, di mana memang at some point Arsenal at this season will lose point, dan happenly kejadian saat bertemu dengan mantan manajernya. Ya, kita lihat dulu statistik dari pertandingan di mana Aston Villa mampu mencetak gol di last kick of the game dengan skor 2-1, dan memang secara overall performance juga tampil cukup baik ya, dengan expected goals lebih bagus 2,6 berbanding Arsenal 1,9. Ada sama-sama 15 shots yang dilepaskan, 8 on target untuk Villa berbanding 9 untuk Arsenal. Sedikit Arsenal unggul ball possession 53% berbanding 47%, dan jika ada satu hal yang mau di-highlight atau takeaways dari pertandingan ini, itu adalah tentunya tidak idealnya pertahanan dari Arsenal setelah badai cedera yang bertubi-tubi, kehilangan Gabriel Magalhaes, kehilangan William Saliba, dan teranyar Christian Mosquera juga harus menepi selama 4 minggu yang disampaikan oleh Mikel Arteta, dan itu membuat distabilitas dari penampilan Arsenal ya. Dan jika kita lihat, memang kehilangan duet dari Gabriel Magalhaes dan William Saliba ini sangat berdampak terhadap kemampuan Arsenal untuk tampil sebagai base dari permainan mereka. Karena memang penampilan Arsenal musim ini tuh dibangun dari pertahanan yang solid, yang membuat akhirnya memberikan rasa aman kepada gelandang dan juga lini depan untuk create something ya out of the game. Karena ketika datang ke semua pertandingan itu dia udah ngerasa kayak gue gak akan kebobolan gitu, dan lawan-lawannya juga udah cukup gentar ya saat menghadapi set piece dari Arsenal. Dan memang kehilangan dua pemain ini tuh sangat berdampak terhadap hasil-hasil belakangan, stabilitasnya, dan saat menghadapi tim-tim lawan ya yang memang cukup oke secara quality, tanpa duet Saliba dan juga Gabriel Magalhaes itu clean sheet akhirnya sulit dicapai ya. Itu yang gue bilang tadi, biasanya Arsenal membangun performanya berdasarkan lini belakang, di mana saat lu clean sheet 50% hasil sudah didapatkan, karena sisanya ya udahlah lini depan aja yang kerja keras cetak 1 gol ya berarti udah menang itu kan ya. Tanpa Gabriel dan Saliba itu gagal clean sheet kontra Spurs, gagal clean sheet kontra Bayern, gagal clean sheet kontra Chelsea, dan hanya clean sheet melawan Brentford ya. Sementara ya terakhir lawan Aston Villa juga kebobolannya cukup banyak, dan persentase kemenangan ya bersama Gabriel itu Arsenal lebih tinggi. Nah, dia memang salah satu standout performer ya di musim ini, bahkan arguably lebih baik penampilannya secara individu ketimbang Saliba. Dari 13 pertandingan itu 17 itu bisa dimenangkan bersama Gabriel, dan Arsenal hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan semenjak dia mendapatkan cedera ya.
dan ini membuat kemarin itu starting 11 pertahanannya bahkan Jurrien Timber yang harus diduetkan dengan Hincapié. Kan sebenarnya Timber nih posisinya bek kanan ya, saking udah krisisnya udah terlalu dalam ini gitu kan, semua udah pada cedera, Mosquera juga cedera, akhirnya itu yang membuat duet ini yang harus dikedepankan dan bisa dimanfaatkan secara opportunity oleh Aston Villa. Nah, kita lihat dulu secara khusus ada beberapa situasi di mana memang koordinasi pertahanan menjadi sedikit tidak oke dengan duet ini. Dalam proses terjadinya gol Matty Cash itu menjadi kesalahan individu yang terlihat terkait koordinasi antara Calafiori dan juga Eze yang turun dalam membantu serangan, sehingga tidak melihat pergerakan coming from behind yang dilakukan oleh Matty Cash dari arah sayap kanan ya. Setelah pertandingan, Arteta menyampaikan jika jelas kami kecewa dengan cara kekalahan ini karena memang kebobolannya ya on the last kick of the game. Jadi itu memang pil pahit untuk ditelan oleh Arsenal. Dan selamat untuk Villa, mereka tim yang bagus. Di babak kedua kami memulai dengan baik dan positif. Kami membuat peluang, perasaan saya kami akan memenangkan laga. Tetapi kami tidak terkalahkan di 18 laga dan masih di sini. Dalam artian unggul 2 poin atas City. Itulah level di liga ini dan kami tahu itu. Ini saatnya untuk bangkit. Itu yang disampaikan oleh Arteta. Kita lihat akan seperti apa dia bereaksi nanti the remaining of the season, karena memang tadinya poin yang keunggulannya 5 poin sekarang bisa dipangkas menjadi 2 poin, dan you all know that when City chase you hard gitu kan, it gives an extra pressure kepada tim yang dikejar. Dan kita lihat apakah kali ini Arteta bisa bertahan ya menghadapi pressure cooker yang memang dikejar oleh tim yang punya pemain yang secara individu juga sama baiknya dengan Arsenal. Oke, kita lihat dulu, kita tinggalkan Arsenal dan sekarang kita masuk ke Chelsea, di mana lagi-lagi hasil ups and down itu terjadi di kubu Chelsea dan hanya mampu menahan imbang Bournemouth dengan skor 0-0 terlepas dari kembalinya Cole Palmer ke starting 11. Ya, itu dia. Ya, gol gagal diciptakan oleh Chelsea dan hanya bisa memetik 1 poin, dan itu alasannya kenapa kita berdiskusi di beberapa episode lalu apakah Chelsea ini sudah siap untuk menjadi title contender, dan kita sekarang tahu jawabannya they're not ready. They're probably gonna fight untuk zona Liga Champions, ya itu pasti, tetapi untuk title contender I think it's a bit too soon ya. Dan kita lihat dulu statistik dari pertandingan, terlepas dari memang pastinya Chelsea menguasai ball possessions dengan 61%. Namun dari sisi conversion peluang itu masih menjadi PR besar setiap kali Chelsea harus menghadapi tim-tim yang cenderung lebih bertahan dan rely on counter ya. Dari 11 shots yang dilepas oleh Chelsea hanya 4 yang on target, dan Bournemouth bisa mengimbangi dari sisi defensive side ya. Dan kita lihat ada satu lagi poin di mana pil pahit harus diterima oleh Chelsea. Baru saja kembali di 2 pertandingan, 2-3 pertandingan, Liam Delap harus menerima kenyataan jika dia harus kembali cedera ya. Dan ini seolah-olah memercik kembali perdebatan tentang kutukan nomor 9 yang selama ini kerap menghinggapi pemain atau striker dari Chelsea ya. Ada beberapa pemain yang sebelumnya sudah memakai nomor punggung ini dan terus-menerus dihantui performa buruk, meskipun di musim sebelumnya sebelum diakuisisi ini adalah pemain yang baik gitu ya secara penampilan individu. Antara lainnya kalian lihatlah dari awal-awal Matej Kezman dulu diakuisisi, ini salah satu yang bersinar langsung redup. Kemudian Alvaro Morata ya, kita juga tahu bagaimana dia oke di Juve, dipulangin ke Madrid, dan akhirnya pasti Chelsea ya kehilangan kepercayaan dirinya. Fernando Torres ya, salah satu striker terbaik di Premier League yang have graced the game gitu kan, luar biasa outstanding, tapi begitu pakai nomor 9 kita lihat turbulensi dari penampilannya luar biasa juga. Radamel Falcao, Romelu Lukaku, Aubameyang juga pernah pakai ya. Dan ya ini
membuat kita jadi bertanya-tanya, emang bener nih kutukan ini nomor 9 atau emang ini aja. Tapi kan bedanya Delap ya belum stabil adaptasinya, dihantam cedera, sekarang dihantam lagi cedera, baru main 2 pertandingan. Ya itu yang disampaikan oleh Enzo Maresca. Kita tidak tahu berapa lama Delap akan absen, tetapi kelihatannya cederanya cukup buruk ya. Dan ini terkait cederanya apa, ini adalah cedera bahu. Kalau sebelumnya kan hamstring ya, yang membuat dia harus absen selama 2 bulan ya. Dan satu takeaways lagi yang harus kita highlight kepada Chelsea adalah sering sekali deadlock ketika menghadapi tim-tim low block dan membutuhkan sosok kreatif. Memang dia sudah memiliki Esteva Willian, namun tentunya tidak bisa berharap kepada terus-terusan setiap minggu kepada remaja berusia 18 tahun ya. Memang Cole Palmer ini secara chemistry dan juga link up itu masih dibangun ya. Understandingnya antara Palmer, Garnacho, Delap, ini kan pemain-pemain baru nih, mostly ya, Delap dan Garnacho, atau dengan Gittens juga nanti. Memang Cole Palmer masih butuh waktu untuk melihat seperti apa umpan-umpan yang harus dia lepaskan atau gaya permainan yang harus dia tunjukkan untuk bisa mengakomodir presence dari seorang Garnacho dan juga Delap tentunya. Kita lihat nanti seperti apa, berapa lama Delap harus absen, dan apakah Chelsea bisa kembali untuk ke tren positif dan terus berada di papan atas. Dan berikutnya Manchester City terus mengejar Arsenal ya, lewat inspirasinya datang dari Ryan Cherki ya. Penampilan individu yang luar biasa ditunjukkan oleh Cherki di laga kontra Sunderland mampu membawa Pep Guardiola skuadnya untuk tampil luar biasa. Salah satu penampilan terbaik yang ditunjukkan oleh City pada musim ini. Dan kita lihat dulu statistik dari individu dari Ryan Cherki kontra Sunderland. Tampil 82 menit, membuat 105 sentuhan ya. Duel yang dimenangkan 1 lawan 1 7 kali. Jumlah passing di final third ada 3 kali, 2 assist, dan tentunya ratingnya luar biasa 9,2 di FOTMOB ya. Kita lihat dulu tanggapan Guardiola tentang penampilan Cherki secara khusus. Dia bilang, yang saya kagumi dari Cherki bukan skillnya. Saya tidak pernah melihat Messi melepas crossing seperti Cherki. Ini kaitannya tentang crossing Rabona yang dia perlihatkan dan akhirnya dikonversi oleh Phil Foden menjadi gol. Messi pemain terbaik, tetapi saya belum pernah melihat crossing seperti itu. Ini sebuah komplimen tertinggi menurut gue, highest compliment yang bisa dilakukan oleh manajer, karena dia, tentu kita semua tahu Messi adalah pemain favoritnya Pep, tapi dia meng-highlight aspek permainan dari Cherki yang bisa dibilang di atas dari Messi. Dan terkait hasil sendiri, kemenangan 3-0 atas Sunderland yang harusnya ini jadi tricky match ya, karena kan Sunderland ini memang tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar ya sepanjang musim ini. Pep menjelaskan juga, pengalaman saya dalam memenangkan Premier League adalah tentang konsistensi. Konsistensi datang dari cara bermain, bukan dari hasil akhir. Bagaimana penampilan Anda dan perkembangan Anda di setiap pertandingannya. Hari ini adalah penampilan terbaik kami dalam setahun terakhir. Saya tidak punya perasaan Arsenal akan banyak kehilangan poin, karena itu kami harus memenangkan laga 1-1. Itu yang disampaikan oleh Manchester City setelah pertandingan ya. Kita lihat nanti apakah Arsenal masih akan menjadi winter champion atau akan dikudeta oleh City. Di mana ya dua tim ini punya masalah yang berbeda, di mana Arsenal punya kondisi badai cedera dan City punya masalah konsistensi. Ya, sekarang kita terbang dulu ke Spanyol, di mana tidak terduga ya Ferran Torres menjadi sumber inspirasi dari kemenangan Barcelona dengan skor yang cukup besar 5-3 atas Real Betis ya. Rotasi besar dilakukan oleh Hansi Flick ya di akhir pekan kemarin dengan memarkir Lewandowski dan juga Dani Olmo. Jadi yang dipasang itu adalah sang wonderkid Rooney Bargi yang tampil sangat-sangat impresif ya sebagai starting 11. Kita lihat dulu statistik yang diperlihatkan oleh Bargi. 68 menit diberikan kesempatan bermain, ada 55 sentuhan, 3 shots, 2 take ons, 2 assist dan 1 gol diciptakan oleh Rooney Bargi. Jadi ini sebuah angin segar, karena memang satu ya, kita semua tahu ya Ferran Torres ini sering banget buang-buang peluang ya di depan gawang, tapi hari ini dia sangat-sangat decisive gitu.
Dan penampilan yang ditunjukkan oleh Bargy itu juga memberikan ekstra dimensi terhadap Barcelona, karena ya kita lihat Yamal bisa bergantian jadi posisi nomor 10, dia di kanan, sebaliknya juga vice versa bisa, dan itu membuat opsi dari Flick ini cukup kaya gitu ya untuk memakai taktik yang berbeda sesuai dengan karakter lawan ya. Dan pada laga kontra Betis walaupun ketinggalan lebih dulu, akhirnya Barca bisa comeback ya. Dari Barca kita pindah ke Italia dulu, di mana Inter mampu menghancurkan Como 4 gol tanpa balas ya. Ini merupakan sebuah statement. Gue sering bilang secara individu, kalau kita lihat materi pemain yang ada di Serie A, Inter punya skuad paling bagus. Itu gue selalu meng-highlight itu ya. Namun karena memang memiliki pelatih yang baru, Christian Cifu, PR-nya kan lebih bagaimana dia membuat individu yang bagus ini bermain sebagai sebuah tim yang kolektif. Karena kan pemain-pemain Inter sudah terbiasa dengan metodenya Inzaghi sebelumnya. Nah, itu yang membuat ada turbulensi sedikit lah di awal musim bersama Inter. Namun hari ini saat membantai Como dengan skor 4-0 adalah sebuah testament secara individu bagaimana bagus dan mewahnya skuad Inter dan arguably yang terbaik di Serie A ya. Dan itu juga yang diamini oleh Lautaro Martinez setelah pertandingan. Dia bilang, kami membuktikan kekuatan kami hari ini melawan tim bagus seperti Como yang punya skuad muda dan pelatih bagus. Kami membuktikan jika kami menginginkan 3 poin, ini kemenangan yang penting. Itu yang disampaikan oleh sang kapten. Dan ini kan gimana ya, Fabregas ini kan tactically sangat bagus ya. Dia punya kemampuan taktis yang oke. Dia punya cara spesifik untuk bermain. Dan dia meng-acknowledge setelah pertandingan ya, dari sisi di atas kertas gak ada gunanya juga dia main bertahan. Karena ada gap quality yang dia miliki antara pemain Inter versus pemain yang dia punya at his disposal gitu ya. Dan itu yang dia jelaskan. Mungkin orang-orang tidak setuju, tapi saya tidak melihat perbedaan besar dari sisi kualitas sepak bola antara kedua tim. Bedanya Inter punya lini depan kelas dunia. Setelah kekalahan besar, Anda belajar banyak. Saya bisa saja bermain bertahan dengan formasi 6-3-1, tetapi saya lebih baik kalah dengan cara seperti ini. Itu dengan tetap bermain sepak bola menyerang ya. Ini gimana ya? Debatable lah. Banyak yang juga lebih mementingkan pendekatan pragmatis, yang penting nggak kehilangan poin gitu kan. Seenggaknya nyari imbang, tapi ada juga yang pemikirannya seperti Fabregas, dan walaupun akhirnya harus kalah besar, tapi ya harus diterima. Ya gimana menurut kalian? Nanti juga kita akan coba main-main ke Como di Italia ya saat Subaton nanti, dan kita akan coba lihatkan kalian sebagus apa kotanya, seperti apa stadionnya. Oke, my friends, itu dia hari ini materi yang kita bahas, dan reminder untuk besok secara resmi Subaton akan kick off ya di tanggal 9 Desember. Dan gue ngingetin buat kalian semua terakhir, Clipper Competitions untuk cycle yang kemarin itu akan berakhir hari ini di midnight. Jadi potong sebanyak-banyaknya, dan untuk satu video yang FYP akan kita remunerasi seharga Rp500.000. Tentu jangan lupa menyertakan kredit ya. Dan sampai jumpa di Subaton tanggal 9 Desember jam 7 malam itu, untuk kita akan memulai secara resmi Subatonnya. Ini kurang lebih menunya ya. Kita jam 7 malam akan live dari base campnya Subaton FC di rumah gue di bawah. Nanti kita akan tur sedikit ya. Dari tanggal 9 sampai 19 kita akan live di sini gitu, untuk kalian yang menentukan siapa nanti member di Subaton FC yang akan ikut gua ke Italia. Apakah semuanya akan ikut? Apakah 1-2 orang aja yang ikut? Kalian yang nentuin ya. Untuk main goals kita bertemu dengan Captain J Izes di Sassuolo. Ya itu dia my friends. Untuk hari ini kita akan kembali lagi besok, tapi Rexona FM besok itu gak ada dulu karena Tio lagi persiapan pergi ke Spanyol untuk nonton City melawan Real Madrid. Okay? And as always my friends, yeah, have a lovely